Lalu ayat 5 sampai yang ke-6, Tuhan menolong kita dari kelemahan, saudara. Kelemahan. Ayat 5, ayat 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, ini sekali lagi latar belakangnya sangat khas bagi orang yang berperjalanan. Ketika mereka melewati padang gurun atau daerah-daerah gersang di Israel sana, entah dari mana ya, dari utara sekali mereka datang dari kota Dan menuju Yerusalem. Dari selatan sekali, dari Beersheba mereka naik juga ke Yerusalem. Dan apa yang dilalui oleh orang-orang yang berperjalanan? Ya, terik matahari. Mereka mengalami siang, mereka mengalami malam. Mereka terpapar kepada elemen-elemen dunia ini. Dan ternyata manusia itu lemah. Manusia lemah, manusia itu bukan Superman begitu ya, yang apa saja tidak mempan. Tidak, kita malah lemah. Nggak perlu ditimpukin batu segala macam. Anda berdiri terlalu lama di bawah matahari saja, kering langsung saudara, gitu ya. Oleh karena itu, kalau upacara di sekolah pasti pagi-pagi, ya kan? Jam 7 begitu ya, mataharinya masih lunak-lunak lah. Ya. Nah, kalau disuruh upacara jam 1 siang, wah itu di strap namanya saudara. Ya. Dihukum itu namanya. Gitu ya. Dan tidak, kita lemah. Ya. Ada bahaya kena namanya sunstroke, heat stroke. Ya. Ketika terlalu panas dan kita tidak mampu lagi, tubuh kita tidak mampu, bisa mati bahkan. Bisa mati. Dan oleh karena itu dikatakan Tuhanlah naunganmu. Naungan di sebelah tangan kananmu. Jadi seperti sesuatu yang menaungi, melindungi kita dari berbagai hal yang mengancam kita karena kita lemah ya, dari elemen-elemen yang merusak, yang berbahaya bagi kita. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak kita lebih mendalam, bukan mengenai elemen-elemen fisik di sini, tetapi kita berbicara mengenai secara rohani. Kalau ada banyak elemen-elemen fisik yang berbahaya bagi kita, sinar matahari, ada banyak racun di dunia ini, temperatur bisa berbahaya bagi kita, terlalu panas, terlalu dingin, kita lemah sudah. Manusia itu kayak mesti pas gitu, kadar oksigennya mesti pas, temperaturnya mesti pas, semua ya, densitas atmosfer harus pas untuk kita. Di setel dikit aja, dibikin ekstrim sedikit, manusia akan mati. Betapa lemahnya kita. Tetapi saudara, lebih berbahaya adalah elemen-elemen rohani yang berbahaya. Elemen-elemen rohani yang merusak jiwa kita. Dan ini ada banyak di dunia ini. Karena kita juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Apa itu elemen-elemen itu? Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Itu bisa merusak jiwa kita. Bisa merusak pikiran kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan, kita renungkan dan lain sebagainya. Kita terpapar kepada elemen-elemen apa di dunia ini. Dan ternyata hidup di dunia ini kita terpapar kepada hal-hal seperti itu. Kita membaca di dalam surat Petrus bahwa Lot orang benar itu, hidupnya tersiksa ketika dia tinggal di Sodom dan setiap hari katanya mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan. Saudara, bukan dunia ini seperti suatu Sodom yang besar. Dan kita tinggal di dunia. Dan kita kadang-kadang papar kepada elemen-elemen dunia ini yang berbahaya bagi jiwa kita. Yang menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan kesombongan, menimbulkan benci dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati atas semua itu. Kita harus berdoa, Tuhan, lindungi aku, naungi aku dari hal-hal seperti ini. Karena Engkau adalah pertolongan. Dan Tuhan memberikan kepada kita alat. Ada dua alat yang penting. Satu adalah firman-Nya. Ketika kita memakai firman Tuhan, ini adalah perisai kita. Bagi seorang prajurit, perisai sangat penting. Dan Tuhan berkata, kita punya perisai iman. Perisai iman. Iman itu dasarkan pada apa? Pada firman-Nya. Iman itu mempercayai sesuatu. Apa yang harus Anda percayai? Percayai firman Tuhan. Percayai apa yang Tuhan katakan.
Itu menjadi perisai bagi kita. Ketika Tuhan berkata, larilah dari kejahatan. Percayai itu. Kemudian alat kedua yang Tuhan berikan pada kita adalah jemaatnya. Jemaat, ini dua alat saudara. Anda harus punya dua alat ini. Satu adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah jemaat. Jemaat tempat di mana Anda berlindung. Jemaat di mana Anda bertumbuh. Jemaat di mana Anda mendapat kekuatan dari sesama orang beriman. Saling menguatkan, saling menjaga. Ketika kita mulai terpapar kepada suatu elemen yang berbahaya, suatu gas beracun ya secara rohani kita bilang. Ada yang mempengaruhi hidup kita. Tapi ada teman kita yang bisa memperingatkan, saya lihat belakangan ini kok kamu ini ya lebih banyak ini nonton video-video yang seperti itu daripada ke gereja misalnya. Kamu mulai kacau ini. Nah, kita diingatkan. Kita ditarik kembali oleh orang-orang yang seiman, oleh saudara-saudara kita. Ada pengajaran, ada khotbah, ada pemaparan kebenaran di dalam jemaat yang Alkitabiah. Oleh karena itu sangat penting, dua hal ini Tuhan berikan. Firman Tuhan dan jemaatnya. Tuhan, lindungi kita, lindungi kami dari kelemahan kami terhadap elemen-elemen dunia ini.